Minasang konnichiwa. Sini saya akan menjelaskan materi bab 1 sampai bab 4. Yang pertama bab 1. Di poin A, rumusnya ada subjek, partikel wa, kata benda, dan diakhiri dengan des. Contohnya, Nisa sang wa sensei des, yang artinya saudara Nisa adalah guru. Partikel wa bisa kita artikan sebagai adalah. Selanjutnya poin B, rumusnya ada subjek, partikel wa, kata benda, dan diakhiri dengan dewa arimaseng. Contohnya, Nisa sang wa sensei dewa arimaseng, yang artinya saudara Nisa bukan guru. Dewa arimaseng artinya bukan. Selanjutnya poin C, rumusnya ada subjek, partikel wa, kata tanya dare atau donata, dan diakhiri dengan deska. Contohnya yaitu ano hito wa donata deska, artinya orang itu siapa. Dare atau donata itu artinya siapa. Dare untuk non formal, donata untuk formal. Selanjutnya poin D, rumusnya ada subjek, partikel wa, kata benda, dan diakhiri dengan deska. Contohnya, anata wa gakusei desu ka, artinya apakah Anda seorang pelajar? Jika jawabannya positif, kita bisa menjawab, hai watashi wa gakusei desu, ya saya pelajar. Jika jawabannya negatif, iye watashi wa gakusei dewa arimaseng, tidak, saya bukan pelajar. Selanjutnya poin E, rumusnya ada subjek 1, partikel wa, kata benda, diakhiri dengan des. Dan subjek 2, partikel mo, kata benda, diakhiri dengan des. Contohnya, sakura sang wa nihonjin desu, Yamada sang mo nihonjin desu, yang artinya saudara Sakura adalah orang Jepang. Saudara Yamada juga orang Jepang. Partikel mo bisa kita artikan sebagai juga. Selanjutnya poin F, rumusnya ada orang, kata benda. Rumusnya ada orang, partikel wa, kata benda, partikel no, kata benda lagi, dan diakhiri dengan des. Contohnya, Nisa sang wa nihon no sensei desu, yang artinya saudara Nisa guru bahasa Jepang. Selanjutnya poin G, rumusnya ada orang, partikel wa, dan kata tanya nansai atau oikutsu, dan diakhiri dengan deska. Contohnya, anata wa oikutsu desu ka, artinya kamu usianya berapa. Kita bisa menjawab watashi wa 18 歳desu, usia saya 18 tahun. Selanjutnya poin H. Di poin H, rumusnya ada subjek, okuni, partikel wa, lalu kata tanya dochira, dan diakhiri dengan deska. Contohnya, anata okuni wa dochira desu ka, yang artinya kamu dari negara mana. Lalu kita bisa menjawab dengan Indonesia jin desu atau Indonesia des. Selanjutnya bab 2. Di bab 2 ada kata tunjuk kore, sore, are. Kore artinya ini dekat dengan pembicara, sore artinya itu dekat dengan lawan bicara, are artinya itu jauh dari keduanya.
Yang pertama poin A, rumusnya ada kata tunjuk, partikel wa, kata benda, dan diakhiri dengan des. Contohnya, korewa akai berupen des, yang artinya ini adalah pulpen merah. Selanjutnya poin B, rumusnya ada kata tunjuk, partikel wa, kata benda, diakhiri dengan deska. Artinya, korewa akai berupen deska, yang artinya apakah ini pulpen merah? Kita bisa menjawab sorewa. Kita bisa menjawab hai sorewa akai berupen des, yang artinya ya itu pulpen merah. Selanjutnya poin C, rumusnya ada kata tunjuk, partikel wa, kata tanya nan, dan diakhiri dengan deska. Contohnya, korewa nan deska, yang artinya ini apa? Kita bisa menjawab sorewa akai berupen des, itu adalah pulpen merah. Selanjutnya poin D, rumusnya ada kata tunjuk, partikel wa, orang, partikel no, kata benda, dan diakhiri dengan des. Contohnya, korewa watashi no akai berupen des, yang artinya ini pulpen merah milik saya. Selanjutnya poin E, rumusnya ada kata tunjuk, partikel wa, orang, partikel no, kata benda, dan diakhiri dengan deska. Contohnya, korewa anata no akai berupen deska, artinya apakah ini pulpen merah milik kamu? Jika jawabannya positif, kita bisa menjawab hai sorewa akai berupen, hai sorewa watashi no akai berupen des, yaitu pulpen merah milik saya. Jika jawabannya negatif, kita bisa menjawab iye sorewa watashi no akai berupen dewa arimasen, tidak, itu bukan pulpen merah milik saya. Selanjutnya poin F, rumusnya ada kata tunjuk, partikel wa, kata tanya dare, partikel no, kata benda, dan diakhiri dengan deska. Contohnya, kore no dare kore, contohnya kore dare no akai berupen deska, artinya itu pulpen merah milik siapa? Kita bisa menjawab sorewa watashi no akai berupen des, itu pulpen merah milik saya. Selanjutnya poin G. Di poin G ada kata tunjuk kono sono ano, diikuti kata benda, partikel wa, lalu orang, partikel no, kata benda lagi, dan diakhiri dengan des. Contohnya, sono akai berupen wa watashi no akai berupen des, itu pulpen merah itu pulpen merah milik saya. Selanjutnya poin F. Selanjutnya poin H. Rumusnya ada kata benda, deska, kata benda lagi, deska. Contohnya, sorewa akai berupen deska enpitsu deska, artinya apakah itu pulpen merah apa pensil? Kita bisa menjawab langsung bendanya saja, misal akai berupen des,
pulpen merah. Selanjutnya yaitu bab yang ketiga. Poin yang pertama itu poin A, rumusnya ada kata tunjuk, partikel wa, kata benda tempat, dan diakhiri dengan des. Contohnya, koko wa hea des. Di sini adalah kamar. Selanjutnya, poin yang B. Rumusnya ada kata benda tempat, partikel wa, kata tunjuk, dan diakhiri dengan des. Contohnya, Nisa sang no ryo wa soko des, yang artinya asrama milik saudara Nisa itu di situ. Selanjutnya poin yang C. Rumusnya ada subjek yang ditanyakan, partikel wa, dan kata tanya doko atau docira, dan diakhiri dengan deska. Contohnya, sensei wa docira deska, yang artinya sensei di mana? Kita bisa menjawabnya dengan jimusho des, yang artinya di kantor. Doko atau docira itu artinya di mana. Doko untuk non formal, docira untuk formal. Selanjutnya poin yang D. Rumusnya ada kata benda, partikel wa, kata tanya ikura, dan diakhiri dengan deska. Contohnya, kaban wa ikura deska, artinya tas ini harganya berapa? Kita bisa menjawab contohnya gosen yen des, 5.000 yen. Selanjutnya yaitu bab keempat. Poin yang A itu ada keterangan jam. Kita bisa menggunakan partikel ji. Contohnya, ima nanji desu ka? Sekarang jam berapa? Misalnya rokuji des, jam 6 jawabnya. Selanjutnya yaitu poin B, ada rumusnya kata kerja positif menggunakan mas, jika kata kerjanya negatif menggunakan maseng. Contohnya itu Nisa sang wa mainichi hatarakimasu ka? Apakah saudara Nisa setiap hari bekerja? Jika jawabannya positif, kita bisa menggunakan hai mainichi hatarakimasu, ya setiap hari bekerja. Jika jawabannya negatif, kita bisa menggunakan iye hatarakimasen, tidak bekerja. Selanjutnya yaitu poin C. Rumusnya itu kata kerja lampau menggunakan mashita, itu yang positif. Jika kata kerja lampau negatif menggunakan maseng desta. Contohnya, anata wa kinou benkyou shimashita ka? Artinya, apakah kamu kemarin belajar? Jika jawabannya positif, kita bisa menjawabnya hai benkyou shimashita, ya belajar. Jika jawabannya negatif, kita bisa menggunakan iye benkyou shimasen deshita, tidak belajar artinya. Selanjutnya yaitu poin D, ada keterangan waktu. Kita bisa menggunakan ni, lalu kata kerja menggunakan mas atau masta. Contohnya yaitu Nisa sang wa mai asa nanji ni okimasu ka? Saudara Nisa setiap pagi bangun jam berapa? Kita bisa menjawabnya langsung dengan waktu. Contohnya rokuji ni okimasu, jam 6 bangun tidur jam 6. Selanjutnya yaitu poin E, keterangan hari bisa menggunakan ni,
Lalu kata kerja menggunakan mas atau mashita. Contohnya yaitu kinou no doyobi hatarakimashita, artinya Sabtu kemarin bekerja. Selanjutnya yaitu poin F. Rumusnya itu kata benda, partikel kara, kata kerja, partikel made, kata kerja diakhiri dengan mas. Kara artinya sampai, kara artinya dari, made artinya sampai. Contohnya, shichiji kara hachiji made nani yo yomimasu ka? Artinya membaca apa dari jam 7 sampai jam 8. Selanjutnya yaitu poin G. Rumusnya yaitu kata benda partikel wa, kata benda kara, kata benda made, dan diakhiri dengan des. Contohnya, benkyou wa asa kara hiru made des, artinya belajarnya dari pagi sampai siang.